kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya di Indonesia. Nah, udah lama banget aku nggak upload video. Nggak tahu sih ada yang nungguin atau enggak, sejujurnya. Karena follower aku baru dikit banget ya. Aku mau sedikit pembukaan dulu, cie. Jadi aku baru banget pindah ke Inggris, ke UK gitu ya, ikut sama suami aku. Karena kebetulan suami aku lagi lanjut S3 di sini. Kita baru nyampe, ini week kedua aku baru nyampe gitu sih di UK gitu. Dan aku mau sharing beberapa hal. Nanti ada part 1, part 2, part 3 dan mungkin akan ada banyak part berikutnya gitu karena aku akan sekitaran 4 tahun di sini gitu ya. Jadi suamiku dapat beasiswa dari Kemendikbudristek LPDP yang khusus dosen karena kebetulan memang dia tuh dosen gitu ya. Nah, di part aku ini aku tidak mau membahas soal beasiswanya karena kebetulan bukan aku yang dapat gitu, tapi suamiku. Dan aku berencana baru tahun depan akan kuliah. Doain mudah-mudahan tercapai ya, ada rezekinya, amin. Gitu. Terus yang sekarang aku mau bahas adalah gimana caranya dapetin dependent visa dari UK government gitu ya. Harusnya sih kalau buat student itu memang lebih gampang ya buat bawa dependent, apalagi kalau studentnya udah dapat sponsorship atau beasiswa gitu ya. Nah, kebetulan suamiku dapat beasiswa, jadi memang sponsornya udah lebih jelas. Aku mau bahas apa-apa aja yang dibutuhin dan gimana sih step-stepnya ketika kita apply buat dependent. Karena memang kenapa akhirnya aku memutuskan untuk ikut? Ya satu, aku ada rencana sekolah juga. Yang kedua, aku pengen coba kerja di sini. Karena memang dependent itu boleh kerja 40 jam per week, which is to full time. Sedangkan student itu 20 jam per week. So far itu yang aku tahu gitu ya. Cuman karena ada beberapa kesalahan yang terjadi, ini buat pelajaran juga sih buat teman-teman gitu ya. Jadi pas aku submit si visanya tuh baik-baik saja, tapi pas visanya keluar ada something yang terjadi, ada kesalahan administratif. Jadi makanya di visa aku tuh ada labelnya no work no business. Aku lagi coba benerin, nanti aku jelasin ya pentingnya apa sih itu gitu. Nah, mari kita bahas soal bagaimana membuat visa dependent. Yang pertama, ya otomatis si studentnya atau siapapun itu yang mau berangkat itu udah harus submit aplikasi visanya dulu, karena kita nanti akan butuh, aku lupa namanya, GWF number ya kalau nggak salah. Itu kita buat dicantolin, ibaratnya kayak gue dependennya suami gue. Nah, nanti lo butuh si nomor submission suami lo itu buat ditaro lo tuh dependennya siapa pas lo submit formnya itu. Nah, di situ akan jadi jelasin lo dependennya ini. Habis itu lo isi data-datanya. To be honest, gue dibantu sama agent ketika submit visanya. Gue nggak di endorse. Ya iyalah nggak di endorse, orang follower gue baru 195. Cuman waktu itu gue dibantuin sama yang namanya IDP. Itu helpful banget dan gercep banget dan free, for free banget. Jadi kayak gratis, lo diisiin semuanya, bahkan dependent pun dia mau ngurusin gitu ya. Thanks to IDP. Ngurusin semuanya, disubmitin sama dia. Nanti kita benar-benar di step akhir itu kita benar-benar cuman ngecek data-data kita udah bener atau belum. Masukin kayak kontak kita, email, terus nomor telepon kayak gitu, sama emergency kontak kalau nggak salah ya. Udah gitu doang. Abis itu kita submit, kita bayar gitu. Nah, dokumennya apa aja sih sebagai dependent yang harus di submit gitu ya. Jadi yang pertama, yang pasti yang tadi ya, kita punya GWF nomor dari suami atau whoever yang kamu ikutin itu, ayah atau ya biasanya ayah atau suami gitu ya. Terus yang kedua, akte nikah, buku nikah itu wajib dan itu di attach gitu ya. Terus yang ketiga, kartu keluarga. Nah, waktu itu kartu keluarga aku masih masing-masing karena kita belum urus kartu keluarga. Statusnya di KTP kita pun masih single ya, sama-sama single gitu. Tapi no worries, ternyata nggak apa-apa, bisa diurusin gitu ya. Submit aja kayak gitu. Udah gitu. Nah, butuh ini gak sih, uang minimum tabungan gak sih? Kebetulan aku gak butuh, karena per 2018 atau 2019 aku lupa, Indonesia itu udah masuk ke non-differential agreement. Apa itu? Jadi semua student yang mau sekolah di sana itu sudah tidak perlu membuktikan minimum tabungan. Biasanya kan butuh tuh dikali 9 kali biaya hidup gitu ya. Nah, sekarang udah nggak butuh kayak gituan. Jadi kalau kalian student
mau ke sana walaupun tidak mendapatkan beasiswa itu udah nggak butuh lagi. Cuman kalau bawa dependent dan itu tidak di cover oleh beasiswa mungkin masih butuh ya. Nah dalam case aku di letter of guarantee yang dikasih oleh beasiswanya itu ada tertulis bahwa family itu di cover, dan di situ memang nggak dicantumin di covernya itu berapa gitu ya. Nah itu agak lumayan menguntungkan sih, karena dengan kayak gitu aku nggak butuh buat narok minimum uang di tabungan aku gitu. Walaupun si IDIP-nya bilang siapin aja, siapa tahu kena random check. Jujur aja gue sama suami nggak nyiapin sih, kayak chill aja gitu. Karena kalaupun nyiapin tuh kan harus 28 hari sebelum kita submit visanya gitu. Dan waktu itu lumayan mepet-mepetan, jadi kayak udah nggak ada waktu gitu. Ya udah kita nggak siapin sama sekali dan lolos kayak gitu aja dengan benar-benar minimum syarat. Even baca-baca tuh gue siapin rekening koran istri gue siapin foto-foto pernikahan biar lebih meyakinkan bahwa kita memang menikah. Terus bawa juga kayak surat nikahnya asli, bawa juga kayak kakak yang asli, kayak gitu-gitu. Jujur aja tuh gue bawa. Cuman ketika kita submit sesuai dengan yang disuruh ya, itu benar-benar minimum requirement dan lolos gitu loh. Kayak suami gue ada grup kan, terus di grupnya tuh bilang kayak saya siapin ini, siapin ini, siapin ini. Kita berdua siapin sih, tapi pas datang nih brek gitu kan, datang suami duluan masuk gitu di loketnya, dia udah selesai, terus aku ke loketnya yang sama dengan suami. Aku bener-bener cuma bilang kayak gini, ditanya mbak dependent? Iya. Aku cuma bilang dependennya mas yang barusan. Aku bener-bener cuma bilang kayak gitu. Dia tidak minta apapun lagi. Dia cuma minta kayak ada lembar bikin janji bahwa kita akan ke situ gitu ya, sama bukti bayar. Udah gitu doang. Terus habis itu suruh ambil biometrik di ruangan berikutnya gitu loh. Jadi kayak udah tinggal foto, terus ambil sidik jari segala macem kayak gitu-gitu, selesai dan gitu aja. Jadi buat kalian yang mau sekolah bawa anak istri, jangan takut duluan deh. Pokoknya itu tuh bener-bener dimudahkan banget, apalagi kalau misalnya kalian dapat beasiswa gitu ya. Nah, satu hal lagi yang aku notice adalah akan sangat menguntungkan sekali kalau kalian itu pernah punya visa dari negara Eropa atau Australia dan New Zealand gitu ya. Karena itu ditanya, mungkin buat pertimbangan kali ya gitu. Nah kebetulan aku punya visa Australia sih waktu itu, jadi nggak tahu sih itu mungkin apa ngaruh atau enggak. Cuman memang ya banyak juga sih yang kayak kita dan lolos aja gitu. Bahkan ada yang bawa 2, 3, 4 dependent sama anak gitu dan lolos gitu. Jadi jangan jiper duluan, jangan khawatir duluan dengan requirement yang diminta itu. Ya emang itu requirementnya itu ya udah emang pasti lolos sih, kalau kita juga nggak aneh-aneh atau nggak ada track record buruk gitu ya. Setelah visanya jadi gitu ya, kalian kudu cek bener-bener. Jadi pas visa aku jadi visanya kalau misalnya buat yang stay lama itu visanya itu cuma berlaku 3 bulan, kayak buat bener-bener buat masuk ke UK-nya. Karena nanti kalian akan dapat namanya BRP. Nah BRP itu kayak apa ya, kayak KTP-nya UK lah gitu. Kalian nanti dikasih KTP UK gitu. Jadi visa jadi itu benar-benar berlaku cuma 3 bulan. Jadi pastiin kalian apply visanya itu memang sebelum kalian berangkat, jangan sampai nanti expired, kan sayang banget ya. Udah bayar mahal-mahal gitu. Nah, kalian cek visanya itu bener atau enggak. Karena ketika aku dapat visanya, itu tulisannya adalah dependent, no work, no business, no public funds. Meaning apa? Meaning bahwa aku tidak boleh bekerja dan tidak boleh berbisnis di UK. Nah, setahu aku, dependent di UK itu boleh kerja, apalagi suamiku itu tier 4 dan dia 4 tahun di sini gitu kan. Jadi, setahu aku yang di atas 9 atau 12 bulan itu dependennya boleh bekerja gitu. Jadi, waktu pas aku di sana aku tanya lagi dong sama petugasnya gitu. Mbak, kok visa aku kok kayak gini ya, tulisannya kok no work no business, bukannya dependent itu boleh kerja ya gitu. Sayangnya mereka juga not sure gitu soal itu. Jawabannya tuh kayak kayaknya sekarang udah nggak boleh deh kayaknya gitu ya. Akhirnya aku kayak oh yaudah kali ya, mungkin nggak boleh beneran kali ya, cuman nanti gue googling deh gimana caranya. Karena sebelumnya memang ada temennya suamiku yang bilang itu masih bisa dibanding gitu, naik banding intinya kayak gitulah. Jadi gue pas mbaknya bilang kayak gitu juga kayak oh ya udahlah ya, mungkin I don't know ada peraturan baru atau gimana. Pulanglah aku. Jadi
ketika dapat BRP-nya di sini pun tulisannya no work no business karena kan ngikutin visa originalnya kan gitu. Nah, akhirnya aku coba googling dan cari gitu ya. Ternyata bener bisa kerja, boleh gitu loh kerja karena memang suamiku tuh tier 4 student gitu loh. Yang memang lama stay di sini dan memang eligible gitu buat working. Nah, akhirnya di forum itu aku nemu bahwa kalau memang visa lo salah gitu ya, lo harus cepet-cepet benerin. Tapi kalau udah telanjur lo nyampe UK dan itu impacted ke BRP, itu ada kayak kolom namanya report BRP problem gitu ya. Jadi di websitenya UK government itu ada report BRP problem. Nah, akhirnya aku report di situ. Kayak aku bilang bahwa suamiku itu tier 4 student, kayak and what I learned that I am eligible to work in the UK, kayak gitu-gitu. Terus dapat notification email balesan kayak they will reply 20 hari. Nggak nyampe 20 hari mereka udah reply. Dan mereka bilang kayak ya udah kalau memang ya udah lo salah, memang error gitu ya. Dan ternyata memang kasusnya banyak di forum itu pada bilang memang lagi banyak kasus visanya itu error, dibilangin no work no business, padahal sebenarnya harusnya boleh. Akhirnya gue disuruh gunting BRP gue, si KTP yang udah jadi itu. Gue suruh gunting, dan abis itu gue fotoin email balik ke mereka bahwa gue udah gunting. Dan nomor BRP gue udah di cancel sama mereka, intinya kayak gitu. Jadi gue fotoin balik, gue kirim email ke mereka. Ini gue lagi nunggu balasannya. Jadi intinya sekarang gue sedang tidak punya KTP UK. Dan lagi diurus sama mereka, gue lagi nunggu balasannya gitu ya. Oh ya, tadi gue lupa ngasih tahu kalau BRP itu bisa kalian ambil di 2 tempat, which is di post office atau di uni tempat kalian sekolah atau suami kalian atau ayah kalian gitu ya. Jadi bisa diambil di situ, dan kebetulan kita milih ambilnya di uni karena biar lebih gampang. Dan kita juga nggak tahu post office terdekat dari rumah kita itu saat itu yang mana, dan kita memang belum dapat rumah saat kita submit visa, jadi udah kita milihnya ambilnya di uni gitu ya. Biasanya 10 hari lah dapatnya si BRP itu. Jadi pas kita nyampe UK ya kita belum ada BRP gitu. Nah, ya udah, sekarang gue lagi nunggu BRP gue buat dibenerin. Nanti gue update lagi update-nya kayak gimana gitu ya. Nah, terus setelah kalian dapat BRP itu, kalian juga harus daftarin insurance kalian. Nah, gue tadi lupa cerita, sorry agak unstructured. Ketika kalian submit visa application-nya, kalian akan bayar 2 hal. Yang pertama itu adalah visanya sendiri sama insurance. Itu wajib, insurance-nya itu wajib. Nah, karena gue ikut yang 4 tahun, gue bayarnya insurance-nya 4 tahun gitu ya. Jadi yang pertama itu kalian bayar visanya sekitar 500 USD kalau nggak salah. Dan insurance-nya per orang tuh sekitar 3.000 USD. Ya, total sekitar 50-an juta kalau nggak salah ya. Itu kalian bayar ketika kalian submit. Jadi ya kalian kali aja, kalau misalnya bawa 3 dependent ya dikali 50-an juta itu gitu. 4 dependent ya udah lebih lagi gitu. Karena ketika udah jadi, BRP udah jadi, kalian udah ambil, kalian harus register insurance kalian ke GP terdekat. GP itu apa? General practitioner, yaitu dokter umum. Karena nanti ketika kalian sakit, sebenarnya tuh kayak PKM kalau di Indonesia. Jadi kalau sakit, kalau kalian pakai BPJS, itu kan kalau sakit harus ke PKM terdekat dulu, baru kalau parah ke rumah sakit. Di sini juga sama kayak gitu. Kalau kalian pakai si insurance-nya government, itu juga kayak gitu. Makanya kalian harus daftarin si IHS-nya itu ke GP terdekat. Kalian mau daftarin ke kampus itu juga boleh. Kebetulan saya belum daftarin karena anyway BRP gue kan lagi di on progress ya, udah di cancel dan ya udah kayak gitu. Jadi makanya gue belum daftarin. Ya, jadi kayak gitu aja sih. Sebenarnya simple dan apa ya? Nggak terlalu perlu banyak yang di worry. Siapin aja duitnya buat boyong keluarga ke UK, karena memang biaya IHS sama visanya sendiri tuh nggak murah. Tapi no worries, karena kalian juga nggak perlu nyiapin duit mengendap di tabungan. In my case ya, dan mostly kayak gitu. Paling juga IDP nyuruh kayak siapin aja mbak duit kalau ada gitu ya. Nggak gampang juga kan mengumpulkan duit 9 kali biaya hidup. Kalau nggak salah berarti sekitar berapa, 90-an juta dalam waktu 28 hari. Nggak semua orang punya duitnya gitu ya. Jadi benar-benar kayak gitu aja. Yang penting kalian pegang LOG, letter of guarantee dari beasiswa kalian. Dan kalau memang nggak ada, mungkin bisa di institusi
kalian ngelamar. Jadi misalnya kayak ada sih beberapa yang mau universitas tuh keluarin surat bahwa memang mereka masih menggaji karyawannya, atau memang mereka mensupport family-nya untuk ikut datang ke sana, atau misalnya kalian bisa pakai letter dari supervisornya bahwa ya lo nih anak gue mau PhD di sini, itu butuh keluarganya buat mensupport dia, ada di UK juga, kayak gitu juga bisa. Tapi mostly you won't need that, karena ujung-ujungnya gue juga pakai minimal requirement dan lolos-lolos aja gitu. So buat kalian yang mau pindah ke UK, kuliah di UK tapi masih ragu-ragu, mudah-mudahan video gue ini membantu. Sorry banget kalau ngobrolnya tuh masih unstructured karena belum biasa ngobrol yang kayak gini, bener-bener full ngobrol gitu ya. Next videonya gue akan kasih lihat apa aja sih yang gue lakuin di sini, gimana caranya dapat rumah, memilih rumah yang bagus gitu ya, terus apa aja yang mesti dikonsider ketika pilih rumah, apalagi buat yang berkeluarga gitu ya. Nanti gue akan share selanjutnya, dan gue mungkin akan tur rumah gue juga di UK. So segitu aja dari gue, semoga lo yang ada yang misalnya ragu-ragu mau bawa istri, bawa aja, apalagi kalau misalnya udah dapat beasiswa gitu ya. Di sini istri lo juga bisa kerja anyway gitu loh. Oh, dan FYI, di sini tuh sangat strict sama yang namanya UMR. Jadi nggak ada tuh gaji-gaji di bawah UMR. UMR-nya itu 9,5 sampai 9,8 per jam. Katakanlah 10 lah ya. Ambillah rata-rata gitu ya. Karena kadang juga ada yang 11-12an gitu. Nah, itu tuh sekitar segitu. Jadi kayak kalau misalnya boleh kerja full time 40 jam, ya kali aja 40 kali 10 berarti 400 dikali 4 1600 pounds dikali hampir 20.000. Ya kalian kali aja sendiri, sekitar segituan lah gitu. Jadi kalau memang mau mulai hidup baru, bosan sama rutinitas gitu ya, mungkin boleh dicoba buat kesini nemenin suami gitu ya. Itu yang aku lakuin sekarang sih. Gitu, kalau gitu sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Gue akan share banyak hal lagi tentang kehidupan gue di UK. Semoga kalian gak bosan ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada yang mau tanya, tanyain aja apapun terkait aplikasi visa, gimana caranya ke sana, atau misalnya beli tiketnya yang murah itu naik apa gitu-gitu. Silahkan aja kalau mau tanya-tanya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya.